Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ini untuk dinyalakan mikrofonnya, Bu. Saya mohon izin mematikan mikrofonnya untuk membuat efektif dan efisien malam hari ini, kondusif. Silakan Bu Eni dilanjut. Ini saya manggilnya ibu-ibu, kakak-kakak atau adik-adik nih? Sepertinya manggilnya apa ya? Adik-adik kali ya, biar teman-teman di sini lebih muda lagi, biar lebih dekat lagi. Boleh bebas, Bu. Kalau manggil adik-adik, banyak yang sudah senior ya, saya nggak enak. Siap. Ini aja Bu Haja Asminiati ini, masa saya panggilnya adik ibu aja ya, panggilnya ibu-ibu ya. Ini kan Ya. calon ibu-ibu bidan semua. Betul. Siap. Oke, perkenalkan nama saya Eni Indrayani. Saya sehari-hari dosen di Universitas Muhammadiyah Gombong. Halo Gombong. Sudah hadir ya Gombong ya. Saya salah satu ampu ya di MCU. Oke, kayaknya itu apa ya Mas? Oke, siap Bu Eni. Saya. Betul. Sepertinya juga teman-teman sudah tidak sabar akan membahas kelima soal yang akan kita bedah di malam hari ini. Sekali lagi, sebelum saya buka PowerPoint untuk pengerjaan soalnya, saya izin menjelaskan secara singkat bagaimana mekanisme bedah soal kita di malam hari ini. Jadi teman-teman hanya cukup 5 soal kita akan bedah, di mana nantinya teman-teman akan saya berikan waktu 1 soal 1 menit. Ya, 1 soal 1 menit. Nanti teman-teman akan saya bantu hitung mundur, kemudian teman-teman menyampaikan jawabannya di kolom chat secara serentak agar tidak terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Ketika sudah 1 menit, saya buka kolom chatnya, teman-teman mengirimkan cukup dengan optionnya. Kemudian perwakilan dari teman-teman silakan raise hand untuk memberikan pendapatnya. Itu kalau waktunya memungkinkan, kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman mengapa memilih jawaban tersebut. Seperti itu, kita akan bahas selama 5 soal ke depannya. Jadi diperhatikan lagi, teman-teman silakan dicatat jawaban benarnya berapa, salahnya berapa, dan mengapa jawaban tersebut bisa menjadi pilihan jawaban teman-teman. Oke, Bu Eni, sudah siap? Ya, Mas. Oke, teman-teman, soal pertama akan saya buka. Yang belum menyalakan kamera agar lebih enak lagi komunikasinya, interaktifnya, silakan menyalakan kameranya. Untuk soal pertama, silakan langsung dikerjakan. Oke, sebentar teman-teman. Oke, apakah soalnya sudah terlihat? Belum ya? Belum. Oke, karena saya belum share. Oke, silakan ini dia soal pertama. Silakan teman-teman kerjakan 1 menit dimulai dari sekarang. Sudah 30 detik untuk soal pertama. Lima belas detik terakhir. Ya, ketika sudah 1 menit, saya akan buka kolom chatnya. Siap-siap teman-teman mengirimkan jawabannya di kolom chat. Dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman sudah bisa mengirimkan jawabannya di kolom chat. Oke, luar biasa ini. Soal pertama sudah begitu luar biasa variasinya. Ada 2 kubu sementara. Oke, bagi teman-teman yang belum mengirimkan jawabannya, segera kirimkan jawabannya di kolom chat. Oke, ada 3 option jawaban yang sudah dipilih oleh teman-teman. Baik, ada 4 option jawaban, hanya B, beta yang belum dipilih oleh teman-teman semua.
Oke, Bu Eni apakah ada? Ya, oke Bu Eni sepertinya background-nya jadi seperti menghilangkan Ibu nih sesekali. Iya, itu. Itu Sehingga, makanya tadi kalau saya ini pakai video itu suka hilang timbul. Hmm. Oke, Ibu Eni, sementara jawaban terkuat ini ada di teman-teman C dan juga E, tetapi semua option dipilih. Hanya saja A, B, dan D ini tidak sebanyak C maupun E. Sekarang kita akan mendengarkan Oh pendapat gitu dari ya. mahasiswa dulu ya, Bu ya. Oh iya betul. Oke, silakan kepada Kartika Sari Makmum. Wah, ini dosen ini. Ibu dosen, mau memberikan penjelasannya? Kartika Sari Makmun, Ibu. Oke, sepertinya kepencet nih, kepijit nih ya, angkat tangannya. Kak Diah Yuli, ingin memberikan penjelasannya? Silakan menyalakan mikrofon. Itu saya ya Kartika. Oh iya, boleh Ibu. Ibu Kartika silakan Ibu. Ya ini sebenarnya saya salah baca ya. Ya. Ternyata plasentanya sudah lahir spontan. Tapi kalau misalkan ini tujuan tindakan untuk menghindari retensio plasenta, bisa saja karena kan jangan sampai masih ada sisa-sisa jaringan plasenta di dalam. Itu sih menurut saya. Terima Jadi kasih. jawaban Ibu apa nih Bu? C, C. Oh, yang C. Oke, menghindari retensio. Oke, siap. Terima kasih, Bu Kartika. Kemudian ini ada penjelasan dari Kak Rena Astuti. Memilih option E, message uterus merupakan tindakan non-farmakologi yang dilakukan untuk mempertahankan kontraksi uterus tetap baik sehingga dapat mencegah terjadinya pendarahan. Ini adalah dua perspektif dari teman-teman yang memilih option C dan juga option E. Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Bu Eni untuk kita bedah soal jawaban apa yang paling tepat untuk soal pertama. Silakan Bu Eni. Iya. Oke, jawaban yang paling tepat itu yang E ya. Itu seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Rena Astuti ya atau Bu Rena Astuti itu memang betul agar tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Gitu. Oke, kita bahas soalnya di sini itu ada perempuan umur 25 tahun Ya. D1 PN0 hamil 38 minggu kala 3 di praktek mandiri bidan. Bayi lahir spontan langsung menangis, berat badan lahir 2.800 gram, panjang badan 49 cm, sedang dilakukan IMD. Plasenta lahir spontan lengkap, bidan melakukan massage terus. Apakah tujuan tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Nah, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu di kasus ini ya, kata kuncinya kita lihat plasenta lahir spontan lengkap. Nah, kemudian melakukan massage uterus. Jadi di sini kuncinya ini ya, plasenta lahir spontan lengkap, bidan melakukan massage. Karena kalau plasenta belum lahir tidak boleh dilakukan massage ya. Nah ini kata kuncinya. Sehingga tujuan dari tindakan yang dilakukan, ASI banyak, enggak, kita eliminasi. Perineum putu eliminasi. Nah, tadi ada yang menjawab C, menghindari retensio plasenta. Kalau retensio plasenta kan belum lahir ya, padahal di sini plasenta sudah lahir spontan lengkap. Kemudian mencegah terjadinya partus lama. Kalau partus lama itu sebelum kala 3 ya, itu bisa salah satu. Kemudian tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Gitu. Jadi jawabannya yang betul adalah E. Kita lihat di pembahasannya, Mas. Jadi, nah, tadi seperti Bu Rena Astuti jelaskan itu juga sudah sangat bagus ya, jawab sudah langsung dikasih alasannya. Nah, kalau di sini pembahasannya upaya pencegahan perdarahan pasca persalinan ini dimulai dari tahap yang paling dini. Setiap pertolongan persalinan harus menerapkan upaya pencegahan perdarahan pasca persalinan, di antaranya pemantauan kemajuan persalinan dengan kartograf, manajemen aktif skala 3, dan pemantauan terhadap kontraksi uterus pasca persalinan. Jadi tadi kan kita melakukan manajemen aktif skala 3 ya, kemudian dilakukan pemantauan kontraksi.
Baik, jadi jawaban yang paling tepat yang E ya Bu ya untuk soal yang pertama ini. Oke, Oke, Mas Adi, ya. ini ada yang di chat ya, yang di chat itu bilang Ya. G-nya udah nggak ada lagi karena plasenta sudah Sudah lahir. lahir. Jadi P1A0 ini kan masih kala 3, tapi plasenta sudah lahir lengkap, tapi kok bayinya sudah ditimbang. Biasanya asuhan BBL 1 jam setelah IMD, itu seperti itu. Oke, Mas, kembali ke soal. Saya Ya. mau jelaskan ini. Siap. Itu dari Bu Gebi ya, Bu Gebi. Oke. Terima kasih Bu Gebi untuk chatnya ya. Jadi begini, untuk penulisan soal UPOM, itu sudah ada paduannya ya Ibu. Itu jadi kalau memang kenyataannya memang kenyataannya kalau pertolongan persalinan APN bayi tidak langsung begitu spontan lahir langsung sudah ada berat badan lahir, panjang badan itu belum gitu kan. Nah, kalau soal UKOM, kenapa langsung diberikan data ada berat badan lahir, panjang badan? Kenapa? Karena ini juga di sini untuk menjelaskan bahwa ini adalah kasusnya di kala 3. Kemudian bayinya sudah lahir seperti itu. Sebetulnya ini untuk membantu mahasiswa itu membaca soal itu lebih jelas gitu ya. Kemudian masukkan ada G1 P0A0. Oke, untuk G memang ada beberapa penulisan. Kalau memang ini kasusnya bersalin masih boleh ditulis G, itu seperti itu. Tapi ada juga yang nggak perlu gitu. Jadi memang untuk G1 P0A0 ini masih ada yang menuliskan G1 P0A0 atau P1A0. Ini kan G1 P0A0 atau ini P1A0 gitu Mas Adi ya. Ini kebetulan soal dari MCU ya itu. Jadi kalau tulisnya G1 P0A0 boleh, kalau P1A0 juga boleh gitu seperti itu. Tapi nanti misalkan ini karena kan masih proses persalinan itu di kala 3. Walaupun secara teori itu dikatakan bahwa yang namanya kala 3 itu setelah bayi dan plasenta itu lahir kayak gitu. Gimana Ibu Debi? Gimana Bu Debi? Mungkin ingin memberikan tanggapannya setelah tadi ditanggapi oleh Bu Eni. Ini luar biasa juga nih. Ibu, mohon maaf Bu Eni, sepertinya karena Ibu di sana sedang hujan, jadi sepertinya suaranya sedikit putus-putus ya Bu Eni ya. Kalau dicoba untuk mematikan kameranya. Sayang banget ini hujan deras mungkin. Iya Bu Eni. Ini kameranya saya iya, ya. coba iya. Ya, ini suaranya nggak bisa dimatiin ya. Ya Mas, bentar Mas. Ya, siap Bu. Oke, ya di sana ternyata sedang hujan sebegitu derasnya ya teman-teman ya. Oke. Bagaimana Bu Eni? Iya betul teman-teman, suara Bu Eni sendiri sedang terkendala karena di lokasi Bu Eni saat ini sedang ada hujan deras. Ini hujannya juga baru kata Bu Eni. Tapi semoga kita berdoa bersama-sama, semoga sinyalnya Bu Eni segera kembali dan bisa mendapatkan sinyal yang baik ya, agar pertemuan kita malam hari ini bisa efektif. Bu Eni ada di dalam Zoom Ibu? Oke, Bu Eninya keluar dari Zoom teman-teman. Mohon maaf sebentar, kita harus menghubungi kembali. Oke, saya buka kolom chatnya agar teman-teman bisa berdiskusi. Apakah pemahaman yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni sudah jelas? Sudah pahamkah untuk terkait dengan soal nomor 1? Atau ternyata kurang jelas, kurang paham? Oke, jelas dan lanjut nomor selanjutnya, betul. Saya menginginkan lanjut soal nomor berikutnya sambil menunggu kehadiran Bu Eni. Oke. Biar Bu Eninya sendiri menyaksikan untuk jawaban selanjutnya. Baik, sekali lagi teman-teman mohon maaf ya.
atas ketidaknyamanan pertemuan kita di malam hari ini. Karena kalau kendala sinyal kita tidak bisa apa-apa. Bu Eninya sedang saya hubungi untuk segera masuk ke dalam Zoom-nya. Mohon ditunggu ya teman-teman. Nanti kita akan mulai ke soal selanjutnya. Yap. Oke, teman-teman sebentar ya sambil saya menunggu. Ini sepertinya beliau ya, beliau sedang WA saya mencoba untuk masuk. Apakah malam hari ini ada Prof Tini dan Prof Tono yang sedang hadir di webinar kita malam hari ini? Prof Tini dan Prof Tono? Mungkin Prof Tini dan Prof Tono bisa membantu untuk pembahasan soal di selanjutnya. Apakah Prof Tini dan Prof Tono sudah hadir? Ada di dalam Zoom malam hari ini untuk sekiranya bisa membantu bedah soal kita di soal selanjutnya. Oke, teman-teman. Kita baru soal pertama nih ya. Saya mau coba dulu baca di kolom chat apa yang ingin teman-teman sampaikan. Lanjut soal selanjutnya. Nanti pembahasannya setelah ini Bu Eni bergabung. Oke, siap. Kalau teman-teman maunya seperti itu, saya akan bukakan soal selanjutnya. Sambil saya menghubungi untuk tim MCU menghubungi Bu Eni untuk segera hadir ke dalam Zoom-nya. Terima kasih atas masukannya. Kita akan soal selanjutnya ya. Tidak lupa, satu soal 1 menit. Kita akan masuk ke soal kedua. Ini baru soal pertama. Ya, ini dia teman-teman. Untuk soal yang kedua, silakan dikerjakan selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ya 30 detik. Jangan dicoret-coret. Ini yang coret-coret, ayo. Yang coret-coret. Jangan dicoret-coret ya. Muncul namanya yang coret-coret. Oke, saya akan bukakan kolom chatnya untuk segera teman-teman mengirimkan jawabannya dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikirimkan jawabannya. Luar biasa bervariasi. Dikirimkan dulu jawabannya, dicatat dulu jawaban teman-teman sambil kita menunggu dosen
Bu Eni malam hari ini untuk segera bergabung kembali ke dalam Zoom. Oke, saya mencatat di sini ada A, B, C, D, E. Oke, semuanya dijawab. Tapi sepertinya jawaban delta paling sedikit di antara opsi jawaban yang lain. Mayoritas ada antara C dan juga E. Teman-teman, Kak Reni Ratna jangan dicoret-coret ya. Kalau masih ingin bertahan di dalam Zoom jangan dicoret-coret ya. Pesertanya sudah hampir 1000 loh. Kalau nanti Zoom-nya udah penuh kita akan kunci. Oke. Mayoritas jawaban adalah C dan E untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Silakan teman-teman dicatat terlebih dahulu jawabannya. Namun sebelum itu saya harus menutup terlebih dahulu PowerPoint-nya karena setelah slide ada pembahasannya. Oke. Baik, ini soal nomor 3. Saya akan bukakan untuk teman-teman. Silakan pengerjaan soal nomor 3 dimulai dari sekarang. Satu menit ya teman-teman ya. Seperti biasa, saya kunci terlebih dahulu kolom chatnya. Oke, silakan dikirimkan jawabannya teman-teman. Untuk soal nomor 3 silakan dikirimkan jawabannya. Oke, sudah hadir kembali. Tadi nggak saya unmute. Oke, siap. Oke, Bu Eni, sudah hadir kembali Ibu. Ini saya sudah bukakan soal ketiga. Tetapi untuk soal nomor 2 tadi belum saya bukakan jawaban yang betul apanya. Gitu, Bu. Jadi kita akan kembali ke soal kedua dulu ya, Bu ya. Oke, teman-teman, saya tutup terlebih dahulu. Kita akan balik ke soal yang kedua. Mohon ditunggu sebentar. Oke, iya ini sudah soal keduanya. Saya bukakan untuk teman-teman semua. Oke. Ya, ini untuk soal keduanya. Ya, soalnya sama. Apakah soal nomor 3 dan nomor 2 sama? Oh, ternyata soalnya dari tadi nomor 2. Oke. Bu Eni, ini untuk soal nomor 2, mayoritas teman-teman memilih opsi jawaban C dan juga E. Tetapi semua opsinya sudah dijawab oleh teman-teman peserta kita malam hari ini. Gimana Bu? Sudah bisa menyampaikan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu apa? Ya, halo Bu Eni. Sudah disebutkan alasannya tadi, Mas? Alasannya sudah ada Bu di kolom chat, tapi saya harus scroll lebih banyak lagi nih sepertinya nih. Mungkin kita bisa langsung saja memberikan pembahasannya agar tidak larut malam Bu. Kasihan teman. Ayo teman-teman jangan dicoret-coret ya. Oke, kita masuk ke pembahasan saja Bu Eni.
Untuk soal nomor 2 silakan. Halo Bu Eni. Halo, Mas, dengar suara saya? Ya, halo Ibu. Ini teman-teman jangan mencoret-coret ya. Kalau tidak saya akan keluarkan dari Zoom ya. Mohon maaf ketika teman-teman mengirimkan coret-coretan. Oke, Ibu silakan. Jawabannya, eh, jawabannya tadi udah disebutkan belum Mas? Belum ya Mas? Iya, jawabannya antara C dan E Bu, mayoritas Bu. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini jawaban yang betul adalah E ya. Yang E. Baik. Walaupun jawabannya itu hampir semuanya betul, tapi yang paling tepat ini mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan emosi. Kenapa? Karena asuhan yang dapat dilakukan pada ibu salah satu adalah yang utama adalah memberikan dukungan emosional melalui pendampingan anggota keluarga selama proses persalinan sampai kelahiran bayinya dengan melibatkan peran aktif anggota keluarga selama persalinan, yaitu dengan cara mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Baik. Dan ini untuk penjelasannya teman-teman ya. Untuk soal nomor 2, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Jadi tadi teman-teman memilih optionnya yang C nih. Saya perhatikan yang paling banyak itu yang C. Gimana? Ya, itu yang alasannya kenapa sebetulnya. Oke, kenapa di sini teman-teman ada yang mau berargumentasi? Saya turunkan terlebih dahulu raise hand-nya bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembahasan nomor 2, silakan angkat tangan atau gunakan fitur raise hand, silakan. Ada? Oke. Ini namanya siapa dong? Saya nggak bisa tahu nih. Poltekkes Samarinda Kalimantan Timur nih. Saya memanggil dengan nama siapa? Silakan, sudah boleh menyalakan mikrofonnya. Ya, baik, terima kasih. Maaf, saya Luciana dari Poltekkes Kalimantan Timur, kelas Kutai Baik. Barat. Yap. Saya di nomor 2 itu saya memilih A karena apa? Dukungan moral yang biasa saya berikan untuk pendampingan pasien yang menggelisah menghadapi partus adalah menciptakan suasana kekeluargaan dan rasa aman. Jadi saya rasa mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati ibu dan memuji ibu itu sudah termasuk di dalam A itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, jadi jawaban option A itu sudah include sebetulnya di dalam option A. Seperti itu Bu Eni. Apa berpendapat ya. Kemudian Oh. tadi ada yang C ya. Ya, teman-teman C yang ingin berpendapat boleh gunakan fitur raise hand-nya. Teman-teman C yang memilih option Charlie. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke soal selanjutnya nih. Tadi ini Mas, tadi kan jawabannya A. Ya, Memang betul. Ibu mungkin memilih itu betul. Karena kalau menurut saya jawabannya ini hampir semuanya betul semua ya. Yang A menciptakan suasana kekeluargaan dan rasa aman. Yang B melakukan message ya. Jadi misalkan ibu mau bersalin, kita message ibu dengan lembut, kan macam-macam. Untuk mengurangi misalkan sakit ketika kontraksi, ada message misalkan eksturis, gitu kan. Itu juga salah satu bentuk dukungan emosional. Kemudian membantu ibu bernapas dengan benar saat kontraksi, itu juga mungkin betul ya. Kemudian menyeka wajah ibu dengan lembut menggunakan kain, itu juga mungkin betul. Kenapa? Karena berkeringat dan sebagainya. Ini A sampai E itu kalau dirasa memang dilakukan semua oleh bidan ya pada kelas 1. Nah, tapi kita berdasarkan teori yang ada Ibu. Nah, kita berdasarkan teori yang ada, ternyata asuhan yang dapat dilakukan pada ibu kelas 1 yang utama adalah mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Penjelasan terkait dengan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya Bu Eni ya. Ya, boleh. Oke, teman-teman seperti biasa, 1 menit pengerjaan untuk soal nomor 3 dimulai dari sekarang. Ya, ini dia soal nomor 3 teman-teman. Tiga 30 detik untuk soal nomor 3.
Ya, silakan dikirimkan jawabannya teman-teman. Oke, Bu Eni, ini kita untuk mempercepat waktu. Jadi ternyata permintaannya adalah untuk langsung dikirimkan, langsung diberikan jawabannya, Bu. Gitu. Karena kita untuk, Jawabannya banyaknya apa itu Mas? Kalau saya lihat. jadi jawabannya untuk soal nomor 3 ini variasinya paling kuat ada di C dan juga di D, Bu. Tapi ada teman-teman yang memilih C option dan D A ya. dan juga B. Iya, yang terkuat C dan D. Oke. Oke, kita akan masuk ke pembahasan untuk soal nomor 3 ya, teman-teman. Untuk soal nomor 3, jawabannya B. Ya Ya. Bu ya. Kenapa? Observasi selama 1 jam ke depan. Kenapa? Karena kan kartograf itu membantu penolong persalinan dalam memantau, mengevaluasi, dan membuat keputusan klinis, baik persalinan normal maupun yang disertai dengan penyulit. Pencatatan pada kartograf dimulai pada saat proses persalinan masuk dalam fase aktif. Bila hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 4 cm, tetapi kualitas kontraksinya belum ada kuat, minimal 3 kali dalam 10 menit dan atau lamanya masih kurang 40 menit, maka lakukan observasi selama 1 jam ke depan. Jika masih sama, berarti pasien belum masuk fase aktif. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa. Ini juga di PowerPoint yang nanti akan dikirimkan ke dalam grup juga sudah ada pembahasannya. Teman-teman sudah bisa baca lagi. Kita akan langsung masuk ke soal keempat ya. Jadi di sini sama seperti biasa, 1 menit 1 soal. Kita akan masuk ke soal keempat. Ini dia soal keempat, 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik. Ya, silakan yang belum mengirimkan. Ini optionnya terkuat ada di Delta. Kemudian ada juga yang memilih option A. Ada yang E. Luar biasa banyak ini. Oke, sudah 1 menit untuk soal nomor 4. Baik, kita akan bukakan kunci jawabannya. Bu Eni ada di dalam Zoom dan sinyalnya baik ya Bu ya? Soalnya di saya videonya hitam. Oke Bu Eni, kita akan masuk ke pembahasan soal keempat Bu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal jawaban nomor 4 ini apa ya Bu ya? Halo Bu Eni? Halo Ibu? Oke. Teman-teman karena terkendala Bu Eninya jangan dicoret-coret. Ayo ini Kak Dini Amara. Dini Amara masih mau di dalam Zoom. Ini pesertanya sudah hampir 1000 loh. Banyak yang menunggu di luar Zoom. Kak Dini Amara untuk tidak mencoret-coret ya. Oke teman-teman ini dia untuk penjelasan soal nomor 4. Teman-teman boleh baca lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Minta bantuan tenaga kesehatan atau orang lain. Dan ini pembahasannya sudah disediakan oleh Bu Eni untuk nantinya teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa baca lagi pembahasannya yang akan dikirimkan ke dalam grup webinar. Jadi kita akan masuk ke soal kelima. Nah, jadi teman-teman malam hari ini tidak hanya 5 soal, akan ada narasumber kedua setelah Bu Eni. Jadi ini adalah soal terakhir dari Bu Eni. Kita akan bukakan dan sama seperti biasanya, 1 soal 1 menit ya. Dan ini untuk soal nomor 5 dimulai dari sekarang. Ayo teman-teman yang coret-coret masih mau di dalam Zoom? 1 menit untuk pengerjaan soal nomor 5 dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik. Yuk, sudah bisa mengirimkan jawabannya, silakan. Silakan teman-teman. Jangan lupa ya dicatat benar berapa, salah berapa jawaban teman-teman semua. Karena nanti di akhir kita akan tanyakan.
Sekali lagi diinformasikan bahwa kita malam hari ini ada 2 narasumber. Setelah Bu Eni dan setelah soal kelima ini kita akan lanjut ke narasumber kedua. Ini luar biasa, nggak kalah hebatnya juga. Kita akan bedah soal juga. Oke, sudah 1 menit untuk soal nomor 5. Di sini jawaban terkuat dari teman-teman adalah alfa. Kemudian ada option jawaban B, ada option jawaban C, delta. Saya belum menemukan option jawaban E. 4 option dipilih, tetapi jawaban yang paling banyak adalah A dan juga D, alfa dan delta. Oke, karena Bu Eninya tidak ada di dalam Zoom, terkendala sinyal, dan narasumber kedua sudah menunggu malam hari ini di dalam Zoom, kita akan bukakan pembahasannya, dan teman-teman bisa baca sendiri. Kita nanti akan berkomunikasi dengan narasumber kedua, dan ini untuk jawabannya paling tepat, soal nomor 5 adalah yang A, melakukan rujukan ke rumah sakit. Pembahasannya teman-teman bisa baca juga di sini sudah ditekankan bahwa tata laksananya segera rujuk ibu ke rumah sakit yang memiliki pelayanan sesar area. Oke. Ini adalah bedah soal 5 soal pertama yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama, narasumber yang pertama yaitu Bu Eni. Sebelumnya sebelum berpamitan dan berterima kasih saya ingin mengucapkan dulu, oh ternyata Bu Eninya nggak ada di dalam Zoom, teman-teman, mohon maaf. Oke. Ini nanti PowerPoint-nya akan kita kirimkan di grup ya, teman-teman bisa baca lagi. Ini sudah berdasarkan jawaban yang paling tepat dari setiap soal kasusnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sebelum saya lanjut ke soal selanjutnya bersama narasumber selanjutnya yang sudah menunggu di dalam Zoom pada malam hari ini, apakah teman-teman sudah paham dan sudah jelas atas kelima soal yang dibedah pada malam hari ini? Silakan boleh di kolom chatnya. Oke, sebelum saya masuk ke narasumber selanjutnya dengan soal-soal selanjutnya, dengan pembahasannya, saya pastikan bahwa teman-teman kelima soalnya sudah paham. Saya menunggu konfirmasinya. Oke. Siap. Sudah jelas ya? Oke. Saya sebelumnya mencek terlebih dahulu apakah Bu Eninya ada di dalam Zoom. Oke, Bu Eninya sudah masuk. Saya hanya mengucapkan terima kasih nih. Oke. Halo Bu Eni. Kita masih ada, ya, yang belum masuk grup nanti akan dimasukkan ke dalam grupnya hanya untuk mengirimkan rekaman pertemuan kita malam hari ini dan juga PowerPoint-nya ya. Karena tadi sebegitu membludaknya pendaftaran teman-teman, ternyata kami kewalahan untuk memasukkan teman-teman ke dalam grup. Tenang saja, kita akan masukkan ke dalam grupnya untuk nantinya teman-teman bisa mendapatkan PowerPoint dan juga rekamannya ya. Ditunggu saja, kami tidak akan mengirimkan PowerPoint-nya sebelum teman-teman semuanya masuk ke dalam grup. Oke? Bu Eni, apakah sudah bisa masuk Bu Eni? Oke, saya mohon izin sebentar sebelum kita lanjut ke narasumber selanjutnya, saya mohon izin menelpon Bu Eni terlebih dahulu ya. Oke, Bu Eninya sudah hadir. Saya menyalakan mikrofonnya Bu Eni terlebih dahulu. Teman-teman jangan leave karena masih ada narasumber kedua ya. Halo Bu Eni. Ya. Halo, dengar suara saya? Oke, halo Ibu. Ternyata sinyalnya sebegitu terkendala ya Bu ya karena hujan deras. Pas kebetulan hujan. Siap. Ibu, jadi tadi teman-teman sudah saya bukakan 5 soal beserta pembahasannya. Mungkin dari Bu Eni ada yang mau disampaikan ke teman-teman peserta, Bu?
untuk ibu-ibu ya, sebetulnya untuk pembahasan itu biasanya kalau karena waktunya nggak dibatasi, biasanya itu saya suka diskusi gitu kan. Tadi ada masukan kayak gitu kan, nanti kita bahas bareng. Kalau misalkan tadi ibu ngasih masukan apa, ada yang tidak setuju dengan jawabannya, kita diskusi bareng-bareng nih. Cuma ini hari ini ternyata waktunya sangat dibatasi, jadi kesannya juga terburu-buru, kemudian kendalanya juga kebetulan ini sinyalnya punya saya kurang positif. Jadi mohon maaf sekali ya semua. Nanti insya Allah kita mungkin bisa bertemu itu di pertemuan berikutnya itu biasanya ini ya Mas, ada kelas-kelas hukum ya. Iya, betul Bu. Itu yang nanti akan membahas soal-soal itu ya sesuai dengan jadwal. Biasanya sih saya dapat jadwal bulan sekali ya Mas ya. Ya. Itu bergantian dengan teman-teman yang lain itu. Di situ nanti Ibu akan banyak membahas soal-soal berikutnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Eni. Mohon maaf banget waktunya terbatas sekali. Ini biasanya kita seperti tidak biasanya. Semoga Ibu sehat selalu. Sampai bertemu nanti di malam pertemuan selanjutnya ya Bu Eni ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eni. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Ini juga ada narasumber selanjutnya yang mana ini kita akan bedah soal juga sama, tetapi kita ganti moderatornya nih. Jadi bukan saya lagi yang akan menemani teman-teman semua. Di sini nanti akan ada moderator baru yang gak kalah keren. Memang kerenan dia sih. Saya mohon izin pamit undur diri. Teman-teman jangan keluar Zoom. Saya akan ganti pemain dulu ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya belum dinyalain ya, teman-teman ya. Sebentar. Malam hari ini kita akan belajar soal-soal uji kompetensi. Bagaimana kita akan membedah soal sedetail mungkin. Perkenalkan, saya Mas Koko. Kali ini saya akan memandu teman-teman semua. Tadi kita sudah belajar mengenai soal-soal D3 ya. Nah, sekarang kita belajar soal-soal profesi. Selamat malam Bapak Ibu narasumber malam hari ini. Apakah sudah bergabung? Udah jadi co-host belum ya? Oh, belum ya. Sebentar. Coba. Ibu Narsum. Oke. Iya. Selamat malam. Prof. Tini dan Prof. Tono. Malam. Salam sehat. Ya. Mungkin untuk D3 dan profesi Oh, semuanya sama. boleh, siap. Iya. Baik. Jadi semuanya sama. Kita langsung mulai, akan Prof. Iya. Yes. Silakan. Prof dari Hong Kong ya. Oke, ibu-ibu teman-teman masih semangat kan semuanya? Coba jawab dulu di Yes. kolom chat, masih semangat gak? Kalau masih semangat kita lanjut, tapi kalau nggak semangat nggak usah dilanjut mungkin ya. Iya. Oke, masih Oke, semangat. Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, ingat MCU ada terunggul dari yang unggul, jaya, jaya, jaya. Yes. Oke, karena keterbatasan waktu, sama seperti dengan Ibu Eni, kita juga harus ngebut ya. Kita tidak bisa berpanjang lebar, tetapi kita akan berikan yang terbaik untuk MCU. MCU pasti yang terbaik, dan MCU terunggul dari yang unggul, soal-soalnya pasti unggul, semuanya pasti berkualitas. Oke, Mas Koko, kita punya 3 soal, mungkin tiga-tiganya akan dijawab dulu oleh mereka. Jadi pembahasan setelah 3 soal ini selesai, baru diberi pembahasannya. Ya, Siap. pembahasannya tidak ditulis, tetapi langsung nanti dengan Ibu kita Kartini ya, Ibu kita Kartini. Yes, jadi didengarkan baik-baik ya. Nanti didengarkan baik-baik, dicatat sendiri dan sebagainya. Karena pembahasan tidak ditulis. Yang terpenting adalah MCU, soal-soalnya pasti terunggul dari yang unggul. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Oke, silahkan Mas Koko dari sekarang, 3 menit dari sekarang ya Mas ya. Baik. 3 menit dari sekarang. Oke, siap? Tolong jangan dicoret-coret, dan Mas Koko cepat kalau ada coretnya langsung clear out ya. Oke, semuanya. laksanakan. Siap. Oke, 1, 2, 3. Ya, soal pertama 1 menit, silakan. Jawabannya disimpan dulu, langsung 1, 2, 3 nanti ya.
Baik, disimpan jawabannya untuk nomor 1 karena kita akan lanjut ke soal nomor 2. Sudah siap ya soal nomor 2 ya? Nomor 1 udah selesai, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, waktunya 1 menit dari sekarang. Baik, ibu-ibu teman-teman semua, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Jadi jawaban nomor 1, nomor 2 disimpan, nanti dikeluarinnya barengan bersama soal nomor 3. Silakan Pak Tono, mohon digeser slide-nya. Iya. Silakan 1 menit dari sekarang, ibu-ibu bidan. Oke, karena saya suka jawaban beragam, jadi saya berharap sekali ketiga soal ini jawabannya juga beragam. Saya akan nyalakan kolom chatnya, silakan ibu-ibu dan teman-teman menjawab ketiga soal yang tadi. 1, 2, Ya, 3, silakan langsung ya. dijawab langsung 3 ya. Ya, langsung Saya 3. sapa dulu, halo semuanya dari Ruteng. Kami berdua, Ibu Tidi dan Bapak Tono pernah ke Ruteng. Ya, Oh, kita wow. ke tempat mereka dan kami lanjutkan pergi ke Labuan Bajo dan Wah, nyebrang ke Pulau asik. Komodo. Sangat indah sekali di Ruteng. Halo, kangen dengan Asik. Ruteng ya. Dan Iya. juga teman-teman semuanya yang ada di mana-mana ya. Mm-mm. Semoga tetap bersama MCU selamanya dan adik-adik kelas semuanya akan dipromosikan untuk gabung dengan MCU karena Yes. MCU terukur dari yang unggul. Oke. Pak Tono, Bu Tini, mohon izin menginformasikan nanti setelah membahas soal nomor 1, saya ingin menjelaskan suatu hal dulu nih ke teman-teman semua ya. Iya, kami Oke. ke Rutengnya bukan ke tempat stikesnya, Mas. Oh Rutengnya gitu. untuk berlibur. Oh, Ah, ah. saya kira ke kampusnya. Tapi saya lihat Ah, ada sekolahnya, lihat gitu kan. yes. Ada sekolahnya, stikesnya. Santo Maksudnya Paulus kami ke ya. sana itu bukan ketemu sama siswanya, Oh, tetapi karena oke. dalam rangka muter-muter. Berlibur ya. Asik dong, saya nggak Berlibur. diajak ya, Prof. Seandainya nanti mereka mengundang kita, kita Harus pasti dong, ke sana harus. lagi. Karena Harus kita ya. akan membuat semua mahasiswa bidan di seluruh Indonesia lulus 100%. Harus Tapi seperti itu ya, harus lulus seperti itu. adalah apa, Prof? Bonus. Oh, bonus. Bonus. Oke, bonus. Silakan, Prof, boleh dibantu untuk dijawab soal nomor 1. Oke, sebentar saya lihat ininya dulu. Oke, beragam ya. Kita lihat nomor 1 ya, kita lihat nomor 1 sebelum kita mendengarkan suara dari Ibu kita Kartini ya, Ibu Tini. Saya Tono ya, dua duo dari MCU untuk menegakkan bahwa MCU itu terunggul dan terunggul. Kita lihat nomor 1 ya, soal nomor 1, seorang perempuan umur 33 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke Puskesmas Ponet. Ingat, kita perhatikan Puskesmas Ponet ya, ada Puskesmas Ponet di sini dengan keluhan keluar air sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya mulas, tidak merasakan pergerakan janin. Oke, ada tempat vaskesnya puskesmas, tidak merasakan pergerakan janin. Hasil pemeriksaannya, TD sekian, N sekian, S sekian,
TFU-nya 28, kalau kita perhatikan 28 cm dibandingkan dengan usia kehamilan, ini termasuk di bawah usia kehamilan. Jadi poin pertama, oke, diperhatikan poin pertama adalah tidak merasakan pergerakan janin. Poin kedua, TFU-nya kecil, ya, TFU-nya kecil dari usia kehamilan sehingga janinnya tidak terlalu besar. DJJ tidak terdengar. Oke, poin ketiga, tidak merasakan pergerakan janin. Kemudian ada poin yang reinforce. Apa itu reinforce? Menguatkan. Menguatkan kata tidak merasakan pergerakan janin, yaitu DJJ tidak terdengar. Ada penurunan kepala 2/5, berarti 2/5 itu sudah masuk 3. Ketika sudah masuk 3, kesimpulannya bayi sudah ada di bawah, ya. Bayi sudah di bawah. Kontraksinya 2 kali 10 menit 35 detik. Tetapi baru 35 detik, ya, belum adekuat, tidak kuat, tetapi sudah pembukaan lengkap. Ya. Bidan melakukan kolaborasi dengan dokter jaga. Oke. Apakah tindakan kolaborasi yang paling didahulukan pada kasus tersebut? Ketika melihat data-data seperti ini, Ibu Tini, Ya. silakan Ibu Tini. Ya. Oke. Jadi di sini yang jelas kita tahu bahwa tidak ada pergerakan janin dan kemudian juga DJJ-nya tidak terdengar. Itu berarti kemungkinan besar janin sudah tidak bisa diselamatkan. Terus yang kedua, kita lihat lagi TFU 28 cm. TFU 28 cm. Berarti anak ini mungkin sekitar 2,5, 2,6 atau 2,5. Ya. Dia anak kedua. Nah, mengapa kita harus rujuk? Tidak. Karena apa? Dia di Puskesmas Ponet. Nah, Puskesmas Ponet itu boleh melakukan induksi dengan catatan syarat terpenuhi. Apa syaratnya? Yes. Kepala sudah di bawah. Yang kedua, ya syaratnya lagi itu adalah pembukaan lengkap. Janinnya juga tidak besar. Kecil. Syarat terpenuhi, berarti bisa lahir per vaginam. Dan kemudian indikasinya adalah inersia uteri 2 kali 10 menit 35 detik. Sehingganya rencana ini aja cukup diberikan induksi, dia akan lahir per vagina. Yes. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B. Perencanaan induksi. Iya, Yes. banyak yang sedikit sekali yang menjawab B, Bu. Iya, Sangat betul. sedikit yang menjawab Betul. B. Ya. Analisis. Jadi Masalah jadi analisis. Yes. semua calon-calon siswa MCU yang terunggul dari yang unggul, Yes. calon-calon siswa ingat ternyata untuk membaca soal itu tidak selamanya hanya recall saja. Misalnya ini di puskesmas kita rujuk, tidak seperti itu, ya. Kita telaah dulu, ternyata Puskesmas Ponet itu salah satu fungsinya juga bisa melakukan induksi. Jadi ketika ada data seperti ini, kita bisa melakukan, oh ini kan sudah kecil bayinya, kan udah di bawah, ya, tinggal sedikit aja sudah bisa lahir. Kenapa? Dengan catatan syarat terpenuhi. Iya, syarat dan indikatornya ada ya, Bu, ya? Yes, karena kalau induksi itu termasuk bedah obstetrik. Jadi harusnya dilakukan di fasilitas yang ada fasilitas bedah. Tapi ketika syarat ini terpenuhi, silakan, boleh dilakukan induksi. Yes. Jadi untuk siswa-siswa MCU sekalian, bukan siswa MCU, calon-calon siswa MCU, daftar, ya, harus daftar, ya, harus daftar. Sehingga akan mendapatkan soal-soal yang bermutu seperti ini, bahwa soal itu tidak hanya AB langsung jawabnya ini, AB jawabannya ini. Ternyata ada beberapa soal yang memerlukan daya analisis tersendiri, sehingga soal nomor 1 ini menjadikan soal yang bagus untuk melatih daya analisis kita. Semangat karena MCU jaya dan jaya. Oke. Nah, soal nomor 2, ya. Ya, saya mau tanya dulu nih Mas? teman-teman, boleh ketik di kolom chat siapa yang salah?
Bukan siapa yang benar ya, siapa yang salah. Silakan Prof. Silakan. Geser Prof. Silakan. Ya, Nanti silakan nulis dicoret. dulu siapa yang salah, silakan Ya, nulis dulu. kita mau Dikasih. lihat dulu nih. Lumayan Saya. ya. Oke, yang Nggak benar, apa-apa. yang benar Anda kompeten, luar biasa. Oke. Yang Yes. belum benar Dan nggak yang masalah. mencoret-coret, ya, Iya. yang mencoret-coret silahkan di clear out dulu. Oke, Ya. sekarang nomor 2, ya. Nah. Yang salah nggak apa-apa. Ini kan baru pengenalan Oke. soal ya. Nanti kita bisa belajar lebih banyak lagi. Yes, nomor 2 di sini. Seorang bidan dipanggil ke rumah seorang perempuan yang sedang melahirkan di atas ranjang dalam kondisi terlentang. Ingat, kondisinya adalah di atas ranjang dan dalam kondisi terlentang. Hasil anamnesisnya G2, kaki bayi telah lahir setengah jam yang lalu. Kakinya saja yang lahir, kondisi ibunya masih terlentang di atas ranjang. Hasil pemeriksaan, kaki bayi mencuntai di vulva, tidak teraba porsio, bau belakang bayi lebih rendah dari bahu depan, tidak teraba denyut pada tali pusat yang menjuru keluar. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Setelah saya lihat tadi kunci jawabannya, rata-rata menjawab delta, melahirkan bayi dengan perasaan love set. Bagaimana Ibu Tini dengan kondisi ini, Ibu Tini? Oke, mungkin di sini dia penjawab soal terkecoh dengan kaki bayi yang sudah keluar, bahu belakang lebih rendah dari bahu depan, jadi tidak ada salahnya dilahirkan dengan prasat love set. Tapi penjawab soal lupa dengan pertanyaan. Pertanyaan di sini mengatakan langkah pertama. Jadi langkah pertama itu apa yang dilakukan? Dan penjawab soal lupa melihat bahwa ini lahir tadi masih di atas ranjang dalam kondisi terlentang. Artinya dia bukan di gimbed. Sehingganya langkah pertama adalah memelintangkan si pasien. Jadi dengan kata lain jawaban yang benar adalah E. Memposisikan bokong ibu di pinggir ranjang. Iya, Bagaimana mau melakukan prasat love set? Melakukan prasat love set kalau misalnya posisi ibunya masih terlentang. Iya, tadi waktu saya kasih clue ya bahwa rata-rata menjawab delta, melahirkan bayi dengan prasat love set, langsung pada jawab E, banyak menjawab E. Iya. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Jadi soal ukom ya, soal ukom kalau dilihat, jadi memang seperti ini ya, memang seperti ini kita membutuhkan daya nalar yang luar biasa ya. Dan ini kejadian umum di lahan praktik karena ini masalahnya adalah klinis. Ya, Prof. Tono, Prof. Tini, saya mau informasikan bimbel terlebih dahulu. Boleh tolong di stop share screen-nya? Yes. Ya. Halo, Pak Tono. Bentar. Kenapa kurang satu ya? Oke. Iya. Saya stop dulu. Iya. Silakan. Baik, ibu-ibu, teman-teman, saya mau dengar dulu nih komentarnya. Gimana untuk sesi kedua? Soalnya lebih mudah atau lebih gampang? Boleh dinyalakan mikrofonnya, dijawab. Mudah sama gampang beda ya? Soalnya gampang jawabnya susah. Oh iya, susah. benar. Soalnya menjebak. Yes. Nah, kita akan membahas satu soal lagi, tapi sebelum itu saya perlu ingatkan kembali ke teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman punya semangat belajar yang luar biasa. Namun semangat aja nggak cukup tanpa dilakukan ya. Jadi kalau cuma mau belajar, mau lulus, tapi action yang nggak ada itu nggak bisa ya. Nah, buat ibu-ibu dan teman-teman yang malam hari ini bergabung, saya ucapkan selamat karena apa? Karena kita akan belajar selama berbulan-bulan ke depan dengan program namanya Bimbingan Belajar Uji Kompetensi. Tapi sayangnya bimbingan belajar uji jalan dan kami ada 400 mahasiswa yang sudah bergabung. Oke, sebentar.
Nah, ibu-ibu teman-teman, kita masih ada kuota 100 lagi buat ibu-ibu dan teman-teman yang mau bergabung belajar bersama MCU untuk mencapai kompeten dan juga mendapatkan ilmu-ilmu klinis kebidanan yang terupdate. Caranya gimana? Ibu-ibu sama teman-teman bisa klik link pendaftaran yang ada di kolom chat. Nanti bisa isi namanya siapa, nama kampusnya dari mana, kemudian jurusannya. Ini penting, jangan sampai salah klik. Kenapa? Karena profesi bidan dan D3 kebidanan itu bimbingan belajarnya kelasnya dipisah. Jadi kalau ibu-ibu ternyata profesi bidan, aku ngekliknya yang D3, nanti belajarnya di kelas yang D3. Begitu juga teman-teman yang sekarang D3. Kalau ngeklik yang profesi bidan, nanti selama 1 bulan ke depan belajarnya di profesi bidan. Jadi sesuaikan dengan kompetensinya yang sekarang ya. Nah kemudian jangan lupa masukkan nomor WA untuk kami invite ke dalam grup WA. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kuotanya cuma tinggal 100 aja. Nah cara daftarnya klik link yang ada di kolom chat. Kemudian nanti ibu-ibu sama teman-teman bisa pilih mau pilih kelas yang 75.000 atau yang 150.000. Ini bebas banget. Tapi perbedaannya kalau yang 75.000 itu cuma 6 kali pertemuan. Kalau yang 150.000 itu 15 kali pertemuan. Saya bacain dulu yang 75.000 ya. 75.000 itu belajarnya setiap Senin dan Selasa. Terus dia nggak ada tryout-nya. Jadi ini big no buat saya. Jadi buat ibu-ibu dan teman-teman yang belum pernah terpapar soal-soal uji kompetensi, terus mau belajar lebih banyak lagi supaya besok pada saat ujian udah nggak khawatir lagi, udah nggak insecure lagi. Pokoknya pede untuk kompeten ambil kelas yang ini. Kenapa? Karena udah 15 kali pertemuan dapat tryout lagi. Udah gitu tryoutnya CBT. Jadi menggambarkan uji kompetensi nasional yang sesungguhnya. Ditambah ibu-ibu sama teman-teman tetap dapat soft file pembahasannya. Aduh Mas Koko, pada saat tryout kemarin kok kayaknya susah banget ya. Gimana dong nih? Tenang, ibu-ibu tenang aja karena kita akan berikan soft file-nya. Nanti ibu-ibu tinggal buka lagi soft file-nya, dipelajari lagi sampai menyatakan saya sudah puas dengan soal ini. Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kuotanya tinggal 100. Jadi ibu-ibu sama teman-teman segera daftar yang ada di kolom chat. Nanti langsung aja kirim bukti transfernya ke salah satu rekening ini. Boleh ke BRI ataupun ke BCA atas nama PT Mahakarya Citra Utama. Kemudian setelah itu ini diabaikan aja. Teman-teman dan ibu-ibu boleh kirim bukti transfernya ke WA saya. Nanti setelah ini saya kasih tahu nomor telepon saya berapa. Kemudian kalau udah disubmit gitu ya. Jadi kita buka pendaftarannya hanya untuk 100 orang lagi aja. Buat ibu-ibu dan teman-teman yang mau daftar langsung daftar sekarang. Ini nomor telepon saya akan saya ketikkan di kolom chat untuk mengirimkan bukti transfernya. 0813 8656 5646. Oke, sebelum kita lanjut ke soal yang terakhir, saya akan buka sesi tanya jawab dulu. Silakan ibu-ibu teman-teman yang belum bergabung di bimbingan belajar boleh dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Halo Mas Koko. Ya, halo selamat malam Ibu. Kalau yang sudah bergabung yang kemarin 150 itu kan sudah ya? Betul, berarti tinggal dilanjut sampai akhir bulan. Terima kasih Bu sudah bergabung. Salam kompeten. Amin. Iya, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu. Malam, Mas Koko. Soalnya sama dengan betul, karena ini memperkenalkan ke teman-teman yang belum gabung, Bu. Bagaimana cara memperkenalkan ke teman-teman yang belum bergabung, Mas Koko? Oh, nanti tinggal kasih Ini linknya aja. Soalnya untuk memperkenalkan kepada teman-teman yang baru gabung. Betul. Tapi ada satu soal yang masih baru tadi. Apakah benar, Bu? Saya rasa tidak. Benar. Oh, benar. Benar. Kenapa bisa benar? Karena udah ikut bimbingan belajar di MCU ya. Iya Mas Koko. Iya betul banget. Itu dia karena disinilah kita akan diberikan penalaran yang luar biasa. Bersama siapa? Bedanya yang kompeten sama yang tidak kompeten. Yes, Prof Tono dan Prof Tini. Keprok dulu. Nggak ada Prof Koko. Oke ibu-ibu teman-teman ada yang mau bertanya? Mas Koko. Ya silakan. Kan teman saya nggak ikut Zoom ini, boleh nggak saya daftar dengan atas nama teman saya juga?
Boleh, silakan. Ini link pendaftarannya boleh di-share ke teman-temannya, mau di kelas, mau di luar kampus, mau di luar pulau boleh. Tapi saya ingatkan sekali lagi, pendaftarnya itu tinggal 100 orang aja. Jadi setelah itu kita tutup, ketemu lagi nggak tahu kapan, ya. Jadi segera deh daftar yang teman-teman di sini yang mau update ilmu klinisnya, yang mau dapat bonus kompeten di uji kompetensi besok. Teman-teman ibu-ibu mesti diingat exit exam. Ini saya matiin dulu nih, saya gregetan kalau ngomongin exit exam tuh saya agak greget. Kenapa? Karena yang pertama, ibu-ibu tidak bisa wisuda kalau ibu-ibu belum lulus uji kompetensi. Tuh, yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu dan teman-teman cuma diberikan kesempatan 3 kali untuk mengikuti uji kompetensi. Kalau yang sekarang tidak lulus atau tidak kompeten, coba lagi berikutnya. Tidak lulus lagi, coba lagi berikutnya. Udah gitu nggak tahu deh gimana nasibnya. Nah, daripada kita buang-buang waktu buat nggak lulus, mendingan 1 kali uji kompetensi langsung kompeten. Dapat dipahami ya ibu-ibu teman-teman semuanya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Silakan Prof. Tini dan Prof. Tono kembali di share screen. Terima kasih. Oke, belum dinyalakan mikrofonnya. Bu Tini, Pak Tono, silakan. Oke, silakan. Yang nomor 3, untuk teman saya yang ada di jauh di sana, please ya jaga rahasia kami dulu, oke? Kalau Anda mendengarkan suara tertawa ini dan sudah langsung bisa menebak, tolong please rahasiakan ya, rahasiakan, sangat rahasiakan. Jangan sampai mulut itu berbicara sedikit pun, ya, Mas Koko. Untuk teman saya ya, please rahasiakan ya, rahasiakan. Jangan sampai mulut itu berbicara terlebih dahulu. Oke. Ya. Untuk karena tertawa saya khas, tidak ada yang bisa mempunyai tertawa seperti itu. Ya, betul. Yang ketiga, ya, seorang bidan diterjunkan ke suatu desa terpencil di lereng gunung sejak 2 minggu yang lalu. Kepala puskesmas langsung menugaskannya untuk mengatasi masalah yang ada di desa tersebut. Setelah diobservasi, bidan mendapati kasus 8 anemia ibu hamil. Keluar di soal, di opsi jawaban, penyuluhan tentang makanan pemberian tablet FE untuk ibu hamil. Ini perlu waktu ya, perlu rencana, perlu waktu. Kemudian ada seringnya kasus diare akibat BAK, BAB di sungai yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nanti unsurnya di opsi jawaban adalah pembuatan MCK untuk masyarakat yang layak. Ini juga perlu waktu banget. Kemudian 3 balita gizi buruk. 3 balita gizi buruk berarti mungkin dengan penyuluhan tentang makanan bergizi pada keluarga, tidak serta-merta simsalabim gizi buruk yang kurus menjadi gemuk, ya. Kemudian ada rendahnya kunjungan ANC ibu hamil, ya. Ada screening banyaknya ibu hamil di wilayah tertentu. Jadi untuk screening pun juga akan membutuhkan waktu. Mana yang sangat mudah untuk dilakukan dan itu merupakan kode merah untuk wilayah tersebut, yaitu di 5 kasus demam berdarah dengan 1 balita yang meninggal. Ketika ada 1 balita yang meninggal, ini sudah masuk ke kasus luar biasa, sehingga kasus luar biasa ini harus ditangani secepat mungkin, tidak boleh ditunda. Ya, secepat mungkin dan tidak boleh ditunda, dan bagus sekali yaitu program penyemprotan nyamuk dengue, yaitu yang C. Yes. Mas Koko? Siap. Gimana nih ibu-ibu teman-teman? Jawabannya siapa yang salah boleh ketik di kolom chat. Mungkin ada yang salah atau ada yang benar mungkin ya. Kok kayaknya saya kepedean sama yang salah malah ya. Gimana ibu-ibu, benar gak nih? Benar, salah. Oke, benar, salah ya. Salah di sini enggak masalah, tapi kalau salah pada saat uji kompetensi itu baru namanya masalah. Jadi gimana cara menghadapinya? Belajar, belajar, dan belajar.
Dan yang pasti teman-teman dan ibu-ibu semua harus mencari bimbingan belajar yang memang tervalidasi, narasumbernya oke punya, ya. Oh, seperti suara Pak Mario Teguh. Ya, ini memang Mario Teguh sih sebenarnya. Terima kasih. Ya, ibu-ibu teman-teman, Yang benar apa? Yang benar C. Iya, Ya, yang benar C. Alhamdulillah benar Oke, 2. terima kasih sudah mendengarkan Ibu Asminiwati, Ibu Suryani, Ibu Sondang. Terima kasih. Besok Senin kita ketemu atau tidak Bu Asminiwati? Kita ketemu nggak Bu? Senin. Harus ketemu Senin dong. Ketemu. Halo. Ketemu enggak? Iya. Ketemu, Pak. Bu Suryani kita ketemu nomor atau enggak, 2. Bu? Ketemu ya. Bimbel tervalidasi itu sama Prof Tono dan Prof Tini. Ya betul banget karena di bimbingan belajar masih banyak yang bingung ya. Mohon diulang nomor 2. Nomor 2. Oh, oke. Iya. Nggak apa-apa, Silakan nggak apa-apa, Prof. nggak apa-apa. Ya. Menghitung hari. Nah itu juga khas ya Pak Mario Teguh. Coba saya mau lihat dulu nih yang daftar udah berapa ya sambil teman-teman mendengarkan. Sekarang tanggal berapa nih? Oh ini belum mati ya. Kenapa ya. ditutup sering saya? Oh iya ya. Oh silakan. Mohon izin boleh dinyalakan kembali mikrofonnya Pak Tono. Iya. Tadi yang tanya nomor 2. Iya betul. Ibu ada yang pengen tanya lagi Ibu ini nomor 2 Bu. Silakan Ibu Tini. Sebelum menjawab, ada yang dibingungkan bagi penanya? Ya, yang betul. penanya apa silakan? Ya. Silakan. Tertinggal atau gimana atau bingung? Belum paham? Halo kakak Halo, yang Ibu bertanya. Penaya. Oh iya, Halo Kak. penanya yang ada di chat. Tertinggal tadi. Oh tertinggal. Oh tertinggal Oke. Bu. Silakan Bu. Langsung cepat aja Bu. Tertinggal. Jadi begini Ibu, kita bayangkan ada seorang pasien dengan tidur terlentang di ranjang dan kaki anaknya, kaki bayi sudah menjulur keluar. Kalau kita mau melakukan prasat apa saja, mau Muller, mau Lofset, ya, maupun juga misalnya dengan Deventer dan lain sebagainya, itu mau tidak mau posisi ibu harus ada di tepi ranjang, seperti di ginbed. Makanya itu pertanyaan ini tadi, tolong diteliti, apakah langkah pertama? Nah, ketika langkah pertama, tidak mungkin kita bisa melahirkan bayi dengan prasat apapun juga sebelum posisi bokong ibu di pinggir ranjang. Oke, udah jelas? Yes, sudah jelas Ibu. Ya, jelas. Terima kasih Stop Prof. share. Tini. Ya. Ya. Stop share. Gimana? Offsetnya benar, tapi langkah pertama. Para calon siswa MCU dan ternyata juga siswa-siswa MCU juga masih ada yang datang. Semangat seperti banget. Ini, iya, semangat kalau luar seperti biasa. ini nanti kalau seperti ini kalau saya tahu ada siswa MCU yang gabung, besok soalnya akan saya bedakan. Yes, Ibu betul. Asminiwati, Ibu Saya kira Suryani, juga besok nggak ada, Prof. Ternyata ada ya, semangat saya banget belum mereka nih. Saya tidak dikasih tahu sih malam ini ya. Oke, Ibu Sondang, kalau nanti ada lagi soalnya beda. Oke, Yes. Tetap semangat Tiap hari dengan berbeda. MCU. Terunggul dari yang unggul. Oke, ibu-ibu teman-teman. Jaya. Oke. Yes. Dadah, Tono dan Ya. Tini meninggalkan Ya, ruangan. terima kasih, Dadah. Prof. Izin ya. Iya, Ya, Prof. oke, Saya izin izin. melanjutkan ya, Prof. Ya, Lanjut. salam sehat selalu. Nah, ibu-ibu teman-teman, saya mau tanya nih, gimana menurut ibu-ibu dan teman-teman penjelasan untuk Prof. Tono dan Prof. Tini? Boleh ketik di kolom chat. Jelas, kurang jelas, sangat jelas, atau gimana? Jelas. Jelas ya. Bagus, sangat jelas. Nice. Nah, tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa pendaftarannya ini terus bertambah untuk bidan dan untuk perawat. Jadi segera buat ibu-ibu dan teman daftar. Kemudian setelah mendaftar, nanti ibu-ibu sama teman-teman boleh mengirimkan bukti transfernya ke saya aja yang bidan. Nggak usah kemana-mana. Nanti teman-teman yang lain bingung. Saya matikan dulu kolom chatnya ya. Buat ibu-ibu dan teman-teman yang mau daftar, ini saya kasih nomor telepon saya sekali lagi, 0813 8656 5646. Saya ketik di kolom chat
Langsung kirim bukti transfernya ke saya. Kalau bisa malam ini itu lebih baik karena langsung saya invite ke dalam grup. Begitu grupnya penuh, maka uangnya dikembalikan. Jelas ya ibu-ibu semuanya ya? Sudah transfer tapi masih checklist 1 Mas Oh Kokonya. iya, siap. Nomor HP-nya Siap. tadi diulangi, Mas. Siap. Nomor HP. 0813 Ya. 8656 Ya. 5646. Langsung kirim foto WA ya ke saya. Foto bukti transfer ke PT Mahakarya Citra Utama. Ya ini udah banyak yang nelpon ternyata nih. Kenapa ini saya diserang? Oke, jelas ya ibu-ibu teman-teman semua ya. Ya ibu. Jelas, Kak. Siap. Semangat ya belajarnya ya. Mau Koko saya belum absen, Mas Koko. Ya. Belum absen, Mas Koko. Oh, tidak ada absen, nggak pakai absen ibu. Oh ya. Ya, Mas Koko. Yes. Ayem. Gimana ibu? Tadi yang Mas Koko tadi yang jam 9 itu D3 ya? Jam 19. Oh, jam 9 di Papua ya? Iya, itu untuk untuk dosennya D3 nanti. Untuk dosennya D3. Kalau dosennya profesi kita tetap bersama dengan Prof. Tono dan Prof. Tini. Iya, gimana Ibu? Mas, besok bisa ditransfer uangnya. Kita udah selesai ya. Kita ketemu lagi besok buat teman-teman yang ikut bimbingan belajar. Kita ketemu setiap Senin sampai dengan hari Jumat jam 19.15 WIB. Oke? Oke, Mas. Masih ada yang mau bertanya? Putus-putus suaranya. Enggak, Kak. Cukup ya? Cukup, Mas. Cukup, Mas. Oh, ini ada yang masuk nih, ada yang mau masuk. Terima kasih. Ditunggu balasanmu, Mas. Siap, laksanakan. Macet-macet, Kak. Oh, macet-macet. Iya, berarti lewat tol ya biar nggak macet. Nah, gitu. Oke, ibu-ibu teman-teman terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi besok setiap hari Senin sampai dengan Jumat di bimbingan belajar MCU terunggul dari yang unggul. Saya Mas Koko pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Terima kasih Mas Koko. Ya, terima kasih kembali. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas Koko. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Izin lab ya. Salam Mas. Ya, silakan. Iya, silakan. Harus sekarang atau boleh besok? Kalau malam ini masih cukup, terus besok masih ada kuotanya, boleh besok transfernya. Pokoknya transfernya ke nomor saya aja, nggak usah nyasar ke yang lain-lain. Ya, jadi satu arah aja, satu jalur. Mas Koko bisa lewat Dana Yes. tidak? Dari Dana transfer ke BRI atau ke BCA gitu caranya. Mas Koko masih centang 1. Iya, karena kita masih ketemu di sini, jadi nggak enak kalau saya buka WA. Oke. Iya, pokoknya nanti aku sampai tengah malam buka WA-nya. Ya, ibu teman-teman semua Saya ya. sudah di BRI, transfer di BRI. Yes. Oke, siap. Terima kasih ibu teman-teman semua. Sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Iya. Terima kasih. Iya. Saya izin matikan Zoom-nya ya. Tutup, Mas. Yuk. Ya.